wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, nikmat iman, nikmat Islam yang pada saat ini masih tercurahkan kepada kita. Ya, pertama-tama yang terhormat kepada Dr. Haji Entol Zainal Mutakin MH.MA selaku pembimbing mata kuliah Hukum Islam di Indonesia pada kesempatan kali ini. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan atau ingin sedikitnya menyampaikan sebuah dengan tema hukum keluarga. Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan atau sedikitnya menyampaikan dari hasil yang telah kita baca atau pelajari, yaitu dengan tema atau judul pada masa pra-kolonial. Selanjutnya mungkin untuk pembahasan yang pertama itu akan dibahas oleh teman saya yang di sebelah kanan. Nama saya Rizky Hussein Ar-Rasyid, NIM 2311100136. Dan yang kedua mungkin akan disampaikan oleh teman saya di sebelah kiri. Nama saya Evan Yafana Muslim dengan NIM 2311101114. Baik, selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Abid Hardiansyah dengan NIM 2311110135. Baik. Ya, baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, latar belakang sejarah. Pertama, berdirinya sejak abad ke-13 tahun 1267 Masehi di pesisir utara Aceh. Yang kedua, pendirinya yaitu Sultan Malik As-Soleh. Yang ketiga, letak strategis yaitu di Selat Malaka, jalur perdagangan antara internasional antara Tiongkok, India, dan Arab. Perkembangan Islam. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama Islam di Nusantara. Yang kedua, menjadi pusat dakwah bagi para ulama. Ketiga, kehidupan ekonomi dan sosial. Ekonominya yaitu berdasarkan perdagangan, terutama menjadi lada dan emas. Yang kedua, pelabuhan Samudra Pasai ramai dikunjungi pedagang dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok. Yang ketiga, pada masa Kesultanan Cirebon, latar belakang sejarah, berdirinya sejak abad 15 tahun 1479. Pendirinya yaitu Sultan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, salah satu wali Songo. Peran dan penyebaran Islam. Yang pertama, Sultanan Cirebon merupakan pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati aktif berdakwah. Terus pemerintahan dan budayanya. Sistem pemerintahan bercorak Islam dan adat lokal. Yang pertama yaitu budaya Cirebon adalah campuran Jawa, Sunda, Islam, dan pengaruh asing Cina dan Arab. Baik, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan sedikit mengulas apa yang saya pelajari di mata kuliah Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Salah satu kesultanan terbesar di wilayah Nusantara yang terkenal
karena penerapan hukum Islam yang sangat ketat, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1511 Masehi, bertepatan dengan jatuhnya kota Malaka ke tangan Portugis. Sejak saat itu Aceh mulai berkembang melalui pusat jalur perdagangan. Sultan pertama dari Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mugiah Shah, biasa dikenal dengan nama Sultan Ibrahim, yang memerintah dari tahun 1514 Masehi hingga 1528. Puncak kejayaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa inilah Aceh menguasai jalur selat Malaka hingga di pelabuhan pesisir Semenanjung Malaya. Dan pada masa waktu itu Kesultanan Aceh mulai bergabung sesama Kesultanan Turki Utsmani. 3. Ayo wes 3. Salah satu hal yang menjadikan Kesultanan Aceh terkenal adalah dengan melalui 3. Salah satu hal yang menjadikan Kesultanan Aceh terkenal adalah ia mempunyai konstitusi yang bersumber dari Qanun Muqta Alam, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sultan Iskandar Muda menegaskan bahwa praktek larangan riba di wilayah kekuasaannya, dan contoh penerapannya. Dan Sultan Iskandar Muda bahkan tidak segan-segan menghukum tanpa pandang bulu. Contohnya, ia menghukum rajam anaknya yang bernama Mukuta. Ia menjatuhkan hukuman rajam pada putranya, yaitu putranya Pokok Mukuta. Selanjutnya, Kerajaan Banten. Banten merupakan kerajaan yang strategis bagi penghasil merica dan tempat pelabuhan untuk para pedagang-pedagang yang contohnya Cina, India, dan Eropa. Itu bertiga itu untuk di pelabuhan tersebut. Dan yang seterusnya itu untuk yang selanjutnya itu menjadi enak itu dengan adanya tersebut. Dan masuknya Islam ke Kerajaan Banten itu ada 2 versi. Yang pertama, Kerajaan Banten itu berdamai secara damai dengan adanya dengan ada ajakan juga dari Sunan Gunung Jati. Dan yang kedua, itu secara damai, tetapi tidak seluruhnya damai, ada perdebatan dan ada serangan dengan tiba-tiba. Dan yang itu ada hukum dari 2 itu. Ada yang pertama itu, contohnya saya contohkan satu, yaitu dari mencuri. Hukum yang berlaku di Banten ini contohnya mencuri. Contohnya mencuri pertama, dipotong tangannya, kakinya, tangannya, kaki kiri. Ya, itu per 1 gram.
Bagaimana jika mencuri 1 gram, contohnya 1 gram, itu akan dipotong tangan kanannya terlebih dahulu. Dan yang kedua, jika mencuri lagi 1 gram lagi, itu akan jadi kaki kanan, dan sampai seterusnya. Terima kasih.